kali ini untuk round keempat kita tentunya di Bermuda yang kedua. Langsung aja terbangkan pesawatnya dari area mil menuju hangar. Beberapa tim udah turun ke drop point mereka masing-masing. Terlihat juga EVOS Divine berada di area Captain dan di dalam bayang-bayang tim dari laut. Ya, di dalam bayang-bayang dari para tim laut sendiri, tapi secara drop zone dari tim Indonesia, kedua tim Indonesia masih dengan drop zone yang sama, hanya saja memang di mil tidak ada pertempuran di awal-awal lagi karena memang dari laut itu sendiri dia turun menuju ke arah sana. Bahkan laut memilih untuk langsung aja ke area pick, nggak lagi di area mil dan menghindari pertempuran di awal-awal. Tapi kali ini ada EVOS Phoenix yang bakal bertempur di awal-awal sepertinya. Yoi, dengan tim dari Binarus dan juga kali ini Laut sudah dalam satu tempat yang sama di area yang sama dengan Was. Tentunya juga sudah ada Kronos yang udah cukup banyak hal poin tersisa atau terambil kembali kali ini. Diculik gitu tapi di sisi ombak. Angin segar bagi negara kita yang udah berhasil menculik satu orang dan menjadi first blood untuk round keempat kita kali ini. Terlihat juga EVOS Phoenix bakal di satu compound yang sama dengan juga tim dari Minotaurus yang udah mulai rapat karena mereka resource senjata terbagi dan lootingan juga agak sedikit minim. Iya ya, sebetulnya ini posisi dari tim EVOS Phoenix agak sedikit kepres kalau misalkan mereka tetap ada di satu rumah yang sama. Cuma ini bisa juga menjadi satu turn back point buat anak-anak dari tim EVOS Phoenix kalau misalkan tadi gue ngelihat ada gateway yang ada di arah luar, di arah belakang sana, dan juga ada upaya flanking yang dilakukan oleh salah satu player dari tim EVOS Phoenix. Ini justru malah bisa ngebuat dari tim lawannya bisa terkurung ataupun benar terkurung dan juga tim lawannya rata, dan ini malah memberi poin untuk tim dari EVOS Phoenix itu sendiri. Ini yang bakal jadi bahaya buat tim-tim lain termasuk untuk tim Indonesia kalau misalkan hal itu terjadi. Karena masalahnya adalah dari tim yang ada di Clock Tower dari lawan tim EVOS Phoenix ini sendiri belum memiliki informasi yang begitu jelas di mana keberadaan para player dari tim EVOS Phoenix. Minoros itu kalau kita lihat ya posisinya emang benar-benar terkunci Bigan dari EVOS Phoenix ini sendiri. Kelihatan tuh dari posisi mereka, dia kayak ngebangun satu jalur lurus gitu ya kan. Udah kayak yang satu di sisi sebelah kiri yang menuju daerah hangar, yang satu lagi ngamatin rumah labirin. Apakah ada orang apa enggak? Dan kali ini angin segar kembali terlihat dari pojok kanan kita. Layar kaca kita udah terlihat poin tambahan kembali, dan kali ini masih kepada POV kita di sisi sebelah kanan, dimana tim dari Laut yang udah 2 player yang terculik ini, artinya manpower mereka udah satu persatu terkurang. Hanya ada Chuan dan juga siapa itu? Lost 21. Lost 21 yang tersisa dari tim Laut karena 2 membernya tadi terculik oleh player dari tim EVOS Divine. Mereka bertamu ke arah Sentosa, yang mana Sentosa sendiri ini tidak ada penghuni sama sekali selain dari para tim Indonesia. Mr. 05 masih coba untuk mencari keberadaan dari tamunya tadi yang bergerak menuju ke area Sentosa. Tapi kali ini fight, nampaknya suara tembakan sudah mulai terdengar. Ada gateway yang tertembak, tapi kali ini benar saja upaya turn back point. The Crush berhasil menumbangkan Jota. Sementara posisi juga melakukan tembakan, ada Klusunya berhasil di take down juga. Kali ini setup oleh tim EVOS Phoenix benar-benar membahayakan. Bahkan ini dia yang gua bilang bahaya. Turn back point yang didapatkan oleh tim EVOS Phoenix membuat dari Minotaurus harus tumbang satu persatu. Ketiga-tiganya loh rata di tempat ini, dan ini artinya penguasaan area Clock Tower dari EVOS Phoenix itu emang bener-bener hafal dan hatam ibaratnya. Mereka tahu musuh itu bakal naik dari arah mana, mereka tahu musuh itu bakal bergerak sedikit lewat arah mana, sehingga mereka langsung melakukan penguncian. Cara penguncian mereka juga itu kalau gua bilang itu silent, tidak terdengar sama sekali dan tidak ternotifikasi sama lawannya. Itu yang ngebuat tim dari Minotaurus juga ada satu minor mistake. Mereka kepancing. Inilah cerdiknya player dari EVOS Phoenix. Ketika dia tahu ada musuh daerah sana, dia langsung coba untuk keluar dari area tersebut. Dan juga kalau nggak salah ada satu player yang nungguin di balik pagar. Ketika dia mancing, nah di sana dari Minotaurus itu nggak notice sama sekali kalau ada satu player yang bersembunyi di sana dan ngebantuin backup fire satu orang ke orang lain. Itu juga benar-benar bagus dari EVOS Phoenix. Ini yang ngebuat tim ini tuh sangat kuat dan sulit untuk ditumbangkan. Itu dia belum lagi kalau misalkan zonanya masih ada di Clock Tower, mereka juga menjadi salah satu tim yang tetap bertahan di arah sana. Sekalinya ada yang nabrak ternyata malah jadi keculik juga buat tim dari Minotaurus itu sendiri, terculik juga mereka satu persatu membernya. Tapi it's okay buat Minotaurus masih bisa
diselamatkan kembali satu persatu membernya dan bisa lagi nabrakin lagi gitu ya kan tim EVOS Phoenix. Siapa tahu di Pochinok mau diwarin lagi. Bisa Gitu sih. lah. Tapi harus menang. Iya. Masalahnya kalau Minorosnya kalah lagi, poin killnya nambah nih. Jadi keuntungan buat EVOS Makanya. Phoenix-nya gitu ya kan. Tapi gue juga tuh kayak apa ya, ngelihat tim dari Minaros ini tuh nggak ada di drop point mereka gitu ya kan. Biasanya mereka tuh ngedropnya ada di yang satu di area Factory, satu lagi di area Mars Electric, dan map bawah kayak Pochinok, Mars Electric dan juga Factory itu lebih dikuasai sama Minaros. Tetapi tadi Minaros itu entah punya hasrat apa, entah punya pemikiran apa, mereka berani untuk nabrakin ke daerahnya dari EVOS Phoenix tersebut. Dan mungkin gue ngerasa dia nggak mau tuh ngeliat EVOS Phoenix-nya ada di atas terus, jadi pengen sesekali lah nyenggol ya kan, walaupun hasilnya nggak sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi mereka juga beberapa orang yang udah ke pick off, 3 orang itu berhasil dihidupkan kembali. Manpower mereka udah perlahan-lahan untuk kembali, tetapi resource mereka agak sedikit minum. Dan juga di sana bagusnya area Mars Electric dan Pochinok tidak ada yang mengudi sama sekali. Dan malahan gue bisa bilang resource mereka ketika hidup kembali itu jauh lebih bagus ketika di awal mereka ngedrop. Ya. Dan pergerakan zona juga rupanya keluar dari area clock tower itu sendiri, memaksa dari tim EVOS Phoenix harus keluar dari area clock tower. Tetapi posisi dropping yang dilakukan oleh salah satu member dari Minoros kali ini malah bertemu bersama dengan tim attack all around. Satu member saja yang kali ini terlihat terkena tembakan dari Kort yang cukup menyakitkan juga, hanya menggunakan hand cannon saja memberikan ledakan dengan aksinya tumbang oleh seorang Volky dengan MAG7-nya dan langsung dieksekusi mati. 1 poin modal untuk attack all around sejauh ini. Mereka pun ada di dalam zona selanjutnya. Wow, Attack All Around ini adalah salah satu tim yang gue ngeliat dia tuh konsisten Bigan ya, permainannya itu konsisten dari play-ins loh. Dia tuh konsisten masuk dalam top 3 kill. Mereka juga tuh nggak sedikit gitu loh, nggak kayak di bawah 5, mereka pasti ngamanin di atas 5 terus. Apalagi mereka itu kayak udah ngepredik banget zona bakalan ke area mereka. Dan itu juga kan rumah nelayan ya, di bawah itu 3 jarang banget ke spot sama tim-tim yang ada bermain di area map Bermuda itu sendiri. Jadi mereka lebih memilih untuk ke sana. Vehicle juga mereka udah amanin. Yang kali ini tadi tuh ada satu player ya, yaitu si Vet dari tim Minoros. Kayaknya dia tuh pengen udah mundur sih tadi ya kan. Pengen mundur aja, cuma kayaknya dia nggak mau matinya tuh sia-sia tanpa memberikan perlawanan. Lebih baik gue ngelawan, mati, seenggaknya gue udah ngelawan gitu, walaupun akhirnya juga udah ke pick off. Nggak apa-apa, tetapi di sisi lain ini tim perwakilan kita bakal coba untuk kontes kembali. Ada Vasto Mundo bakal coba untuk nembak kembali dengan karnya Bigan. Bismillah. Di sini ada Vasto Mundo, ada Crash yang menjadi korban pertama untuk seorang Dut. Langsung kasih emot dulu Dut. Mantap. Tetapi harus lebih hati-hati lagi karena posisi dari tim Eiko Esports kali ini berada di luar zona. Mereka harus segera masuk ke dalam zona selanjutnya untuk bisa mengamankan posisi mereka. Tapi kali ini dari EVOS Phoenix juga kembali bertempur bersama dengan tim Farang. Ada tag yang berhasil untuk ditumbangkan, tapi kali ini fight-nya masih tetap berlangsung. 1 hit dari baleta seorang Juna berhasil terkena di balik sebuah keluar, berhasil untuk di-tag. Tapi kali ini Juna juga harus ter-tag down, misalkan The Crash sendirian saja yang kali ini masih berupaya melakukan penyelamatan, tapi granatnya kali ini justru masih tertahan dengan sebuah keluar yang dimiliki satu orang berhasil di-adding dari tim EVOS Phoenix. Upaya harus tetap bakal dilakukan seorang Jembal di sana. Global kembali pasang. 3 orang masih survive dari tim EVOS Phoenix setelah 3 orang berhasil ditumbangkan. Dan kali ini bakal upaya rush balik dilakukan oleh tim EVOS Phoenix. Tentunya sangat kuat sekali tim ini, bahkan dibalikan keadaannya. Langsung cari pakai motor, dan kali ini Pablo berhasil menyelamatkan 2 orang rekannya kembali, dan malah kondisinya berbalik untuk tim EVOS Phoenix. Gustino Agung, Benernya tuh masih ada satu kesempatan ya, masih ada chance banget. Kalau aja granatnya tadi tuh masuk dari satu player Farang ini kena gitu ya, ngelewatin Glual, itu udah rata nih si Juna dan kawan-kawan. Tetapi masih kayaknya ada di depan Glualnya, masih terselamatkan lah. Gak nyampe granatnya. Gak nyampe, kayaknya dia tuh gak pakai ini nih, gak pakai siapa sih? Bisten ya. Kalau dia sampai Bisten aja itu kena aja gitu kan, walaupun gak ngenokin, kena aja setengahnya itu udah ngedistract, ngebikin si yang kenoknya ke end. Junanya, iya yang kenoknya ke end, si Junanya juga bingung dan agak sedikit kesulitan pengen mau kemana gitu ya kan, apalagi dia terhimpit. Dan ini tentunya ada satu keputusan yang sangatlah berani dari teman-teman Farang ketika turun lagi ke area yang sama. Itu terjadi kembali, dan bahkan sampai masuk ke mid game seperti ini, EVOS Phoenix menambah pundi-pundi kill mereka kembali. Minaros, satu player yang udah dipulangkan kembali, malah diras balik. Kita bisa kayak gitu. Tapi memang tadi benar sih seperti yang lu bilang,
momentum satu granat yang gagal connect itu yang ngebuat satu momentum kebalikan untuk tim EVOS Phoenix itu sendiri ya. Memang keadaannya kalau misalkan kita berandai-andai tadi granatnya kena, beberapa orang sudah terending dari tim EVOS Phoenix dan sisa satu aja nih yang hidup, itu bisa saja menjadi akhir dari tim EVOS Phoenix-nya itu sendiri. Tapi memang tadi momentumnya yang gak pas, granatnya gak kena, ngebuat keadaan bisa dikembalikan lagi. Bahkan Fastomundo akankah mereka menjadi korban selanjutnya karena Moshi dan juga seorang Luka harus tumbang di tangan tim EVOS Phoenix. Blazerio pun tidak bisa berbuat banyak, malah 10 kill untuk tim EVOS Phoenix. Wah, Fastomundo juga kan sedari awal tadi pergerakan mereka itu kayak dihadang sama Eko Esport gitu loh, bikin mereka lepas dari Eko Esport dan juga resource yang mereka amankan dari Fastomundo itu emang bener-bener minim kalau menurut gua. Glual itu tadi nggak ada dari Blazer 10, terus juga medkitnya cuma satu, itu yang ngebuat dia itu agak sedikit kesulitan. Tetapi ada di area jembatan kali ini rupanya EVOS Divine bakal berjumpa kembali dengan tim Loud yang tadi dua orang ini didapatkan sama tim EVOS Divine. Angin segar bakal didapatkan ataukah angin buruk yang bakal diterima kembali kali ini, di mana MR05 memberikan sedikit distraksi ke arah belakang. Perlahan tapi pasti pergerakan daripada anak Loud udah mulai masuk ke jantung pertahanan daripada EVOS Divine. Bion berhasil untuk menumbangkan seorang cawan di sana, tetapi ini merupakan area yang begitu berbahaya karena bisa saja dari tim EVOS Phoenix ditabrak dan cawan jauh sekali tertabrak turun ke bawah. Akan di posisi ke-10. Ayo Indonesiaku, bangkitlah macan putihku. Kalian bisa, kita semua mendukung kalian semua. Tapi kali ini Vivokai juga sedang bertempur bersama dengan satu lawannya itu tim Flash. Sempat satu orang berhasil diselamatkan kembali, tapi Ditkan kali bakal masuk menuju ke area pertempuran. Dan kali ini Ditkan pun harus sudah ter-take down. Dari Modesta pun harus sudah terkena down. Dua orang tersisa dari Vivokai karena tim Flash masih bisa bertahan sejauh ini. Oke, ini sudah ada Nanda yang dihidupkan kembali. Tapi dia bakal coba untuk bertahan dulu nge-camp di area atas tower kembali. Walaupun beberapa itu udah sedikit masuk ke badannya. General melakukan healing terlebih dahulu. Tetapi hal seperti ini sangatlah cerdik. Dan kali ini dua EVOS bakal berjumpa di satu jembatan. EVOS miliknya juga EVOS Divine. Yang satu menunggu di bibir pantai dari area Pocinok. Dan yang satu lagi berada di daerah Mars Electric. Berada di satu tempat yang sama. Tetapi daripada EVOS Phoenix agak sedikit turun ke area bibir pantai. Berada di kolong jembatan. Dan sambil menunggu kesempatan untuk melakukan peperangan karena di depannya juga Minorus masih hidup kembali. Ada juga Vivokai yang berada di atas sana, tetapi zonanya mental ke sisi sebelah kanan kembali, Bigan. Iya, ini momentum yang bakal sulit untuk dibangun oleh tim EVOS Divine karena mereka harus melewati area yang begitu terbuka. Di depan mereka ada tim EVOS Phoenix, lalu ada tim yang sedang nge-camp di area mercusuar sana juga. Itu bakal jadi sebuah ancaman yang sangat besar untuk tim EVOS Divine. Jujur aja ini bakal jadi hal yang sangat sulit buat tim dari EVOS Divine untuk bisa lolos dari area jembatan ini. Karena bukan hanya satu tim ataupun soal dua tim yang bakal mereka hadapi, tapi area terbuka ini yang bakal jadi masalah buat mereka. Tapi Sam13 bakal coba memaksakan, ada Crash justru malah berhasil untuk mendapatkan seorang Bion. Awas Bion, kalau kamu kepleset di situ, apalagi kau biasanya nyeker gitu di Singapura kemarin, lihat story-nya Bang El. Ini licin gitu ya kan di samping jembatan kayak gitu. Aduh, tadi juga sempat ke pick off ya. Gue agak sedikit deg-degan ketika si Bion ini bentrok ya. Deg-degan. Padahal tadi itu kita ngelihatnya si satu player dari EVOS Phoenix itu darahnya udah sekarat. Si Bion ini coba aktifin Skyler-nya, dilontarkan ke depan, tetapi emang nyatanya dia udah sempat langsung ke pick off. Ada Skyler. Nah, itu perlahan tapi pasti mulai keluar dari titik aman dan triple A atau check around kembali kali ini bakal coba untuk melakukan fight. Was di depan saya berhasil mendapatkan Volky, tapi Sinus melakukan tiarap gaming terlebih dahulu agar tidak terkena hit. Dan kali ini coba untuk melakukan setup dan rupanya EVOS bakal sedikit masuk daripada Divine ke daerah mercusuar. Terlihat lagi dari belakang MR05 harus tumbang begitu saja. Bakal coba revive kembali, Sam13 berhasil mencuri satu orang. Ada 7 dari terjatuh, tetapi ada Skyler dari sebelah kanan masih coba untuk naik kembali, lompat manja. MR05 berhasil hidupkan, tetapi Sam13 yang sang kapten kita harus tumbang. Abax kembali kali ini bakal coba untuk diadu mekanik, tapi Getbo melihat Moshi tumbang di belakang sana mencoba untuk melakukan reviving kembali. Limanya harus berhasil mendapatkan satu orang. Regi harus tumbang juga pada akhirnya, dan EVOS hanya masihkan Abax sendiri.
sendirian saja yang tersisa berjuang di antara dua negara yang sedang menyerang ke arah dirinya. Tapi Abax masih begitu antusias, masih begitu bersemangat berjuang demi merah putih. Masih bisa untuk menjadi sang pahlawan di arah lane Kiba Kojero. Egois. Sayang sekali harus benar-benar tumbang di posisi ke-7 di arah bawah. EVOS Phoenix tersisa sendirian saja bersama dengan EVOS Divine dan Abax masih memiliki semangat yang begitu membara untuk merah putih ini. Abax masih memiliki kesempatan dan Abax masih memiliki asa untuk bisa membanggakan kita semuanya tentunya. Ayo EVOS Divine, pasti dirimu bisa, walaupun kali ini musuh di depanmu sudah mulai menghadang juga pergerakanmu. Tetapi nggak sampai daripada itu juga Abax coba untuk melakukan healing manja di area bawah sana. Rupanya Sator masih bertanding, tetapi Abax sedikit kesulitan dan rupanya Abax harus tereliminasi oleh zona kembali kali ini. Demikian tim Flash berada di posisi teraman dan bahkan attack all around. Masih dengan 3 orang walaupun 1 orang berhasil terpick up 11 poin eliminasi kembali kali diamankan. Keroro mencari posisi amannya. Rupanya EVOS Phoenix masih bertahan sampai sejauh ini. Junanya juga tumbang, 12 poin eliminasi. Tim Flash berhasil masuk ke dalam top 3 walaupun Shin-nya harus terjatuh. Minarus dari belakang sana juga masih bertahan sampai sejauh ini di satu compound saja. Lemparkan flash freeze kembali walaupun juga Bloody harus tumbang kembali. Bigan. Iya, Minarus pun tumbang sudah di posisi ketiga. Sementara tim Flash kali ini terkena sebuah flash yang begitu membutakan. Attack all around kali ini bakal berupaya untuk mendapatkan Buya dari sebelah kanan. Sudah ada tembakan yang coba dikeluarkan juga meskipun ada Chrono yang sempat dinyalakan, tapi damage per second dari sebuah VSS yang begitu menyakitkan masuk menuju ke lubuk hati yang paling dalam dan Keroro pun harus ter-takedown balas. Masih ada upaya pembalas yang bakal dilakukan. Hoshiang dari belakang masih mencoba untuk melakukan backup firing dengan senjata core-nya yang begitu menyakitkan dan 3 peluru yang masuk langsung ke arah lawannya. Terkunci sudah seorang Brian yang bukan Brian Yo. Semangat Yo bergerak sendirian saja di balik sebuah batu permanen, tapi Brian harus bereliminasi Buya untuk attack all around di game kita bermudah. Attack all around. Kali ini congratulations untuk dapatkan Buya kembali, atau baru saja dapetin Buya.